kata, saya tidak pernah menunjuk ke hidung seseorang tentang ajaran Marsion ini. Oke? Sekali lagi saya mau tegaskan, ajaran Marsion ini, Bapak-Bapak bisa bersama saya. Ajaran Marsion ini, ya, memang ini sudah dilawan oleh para bapak gereja ini. Ya, saya sekali lagi, saya tidak menunjuk ke hidung seseorang, tetapi saya menjelaskan tentang Marsion ini dan bahayanya Marsion. Karena Marsion ini mereka ada di dalam gereja. Sama seperti Oneness, sama seperti Jesus Only, sama seperti bidat-bidat lain. Mereka ada di gereja dan membawa ayat-ayat Alkitab, tetapi tanpa disadari oleh orang, mereka sedang mengajarkan bidat, ajaran bidat Marsion. Wow. Ada nama Bu Sofi di situ? Enggak, di sini pembahasan tentang rencana penyaliban. Oke, tapi nggak ada nama Bu Sofi kan? Setuju dengan rencana penyaliban. Ya sabar. Kita diskusi objektif ya. Maksudnya gini. Sebagai Marsion, gitu loh Bang. Apakah dia ngomong Edis TV sebagai Marsion? Rencana Ada nama Edis TV nggak? Rencana penyaliban itu kan dari Edis TV. Enggak. Ada nama Edis TV nggak? Kita objektif nih. Gini Bang. Ada nama Edis TV nggak di situ? Kalau tidak disebut namanya Bang, kita tidak perlu merasa. Itu Gini, pertama. Bang RK. Poin kedua Bang Wintak, sabar. Ya, silakan. Poin kedua, ya, kalaupun kita merasa, berarti ya silakan kita buat sebuah pengajaran kita untuk pantas sehingga mengedukasi para penonton ini. Nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi, Bang RK. Artinya Siap. juga jangan terlalu ambigu menilai satu statement gitu ya. Baik. Kenapa Pak Lidara bisa mengatakan ini? Sudah pastikan karena ada asbab musababnya, gitu. Iya. Pak Lidara ini kan paling pandai mengalihkan. Ada namanya nggak Sabar, Daud? Pak Lidara, diam dulu Pak Lidara. Iya, Biar dengan saya dulu. Dia Tenang Pak dulu. Lidara tadi 10 menit ngomong Di mana ada Tadi Pak Lidara sudah 10 menit, mau jadi 1 jam ngomong nggak Pak Lidara? Kita ketawa-ketawa ya di sini ya. Tadi kan Pak Lidara kan bilang tunjukkan bukti. RK Bet Kan Sonde tidak mau. akan ada aksi kalau nggak. Ya lu diam dulu, tenang. Kalau tidak ada aksi Tenang. kan gitu kan Pak Lidara kan. Jadi Pak Ya, Lidara waktu baik. itu menanggapi rencana penyaliban yang dikeluarkan oleh Bang Edis kan begitu. Baik. Nah, ketika ini di counter, Pak Lidara mengatakan bahwa ini termasuk ajaran bidat Marsion gitu. Ya. Jadi siapa lagi? Oke, jadi gini Bang Bintang. Poin pertama, Ya, silakan. nggak ada nama. Ya. Poin kedua, ya nggak ada nama Edis atau Bu Sofi. Tadi kan pembahasan tadi kalau kita lihat dari latar belakang, angkat dari akar latar belakang. Iya. Ya. Betul. Angkat dari akar latar belakang. Kemudian nggak ada nama. Kemudian kedua, ya kita tidak perlu merasa karena tidak ada nama. Kalaupun itu kita merasa, ya saya bukan Marsion. Saya bukan Oke. saksi Yehova. Oke. Tinggal buat bantah argumentasi, biar sehat, Oke. biar penonton Bantah pun merasa argumentasi. teredukasi. Itu lebih baik. Argumentasi Bang RK, tapi jangan memframing dengan kata-kata Marsion gitu. Lebih baik sekarang saya mau tanya gini, Pak Lirai TV. Pernah nggak Pak Lirai TV tabayun dulu sama Bang Edis TV atau Bu Sofia? Sabar. Betul. Pak Lidara, saya tanya Pak Lidara, apakah Pak Lidara mengatakan Bu Sofi Marsionisme? Ya udah. Kali tidak. Nah, udah clear. Pertanyaannya nggak begitu Bang RK. Gimana pertanyaannya? Coba kau buat pertanyaannya ke saya. Saya yang apa ini? Gimana? Bang RK, sekarang kan begini Bang RK, kita jangan apalah ya, jangan pura-pura nggak tahu gitu kan nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi kan. Oke, begitu, kan? baik. Pak Lidara, beranikah kau Enggak, seperti tunggu, saya tunggu, ya tunggu, naik Bang. ke roomnya Edis TV? Bang RK, sebentar. Berani. Sebentar, RK. Saya Bang RK, berani. Sok atuh, mangga digaskeun. Digaskeun. Dengar dulu pertanyaannya begini Bang RK. Sekarang Pak Lirai TV pernah nggak Untuk bertanya apa, langsung Bang sama Bu RK? Sofiatul Untuk apa? atau sama Sabar Loh, Pak Lidara. Kenapa Bapak berstatement liar sementara Bapak tidak pernah menanyakan itu? Bapak kan seorang ahli hukum kan? Betul nggak Pak? Saya boleh bicara Bang RK? Silakan. Boleh, silakan Pak Lidara. Bintang Daud moncong kau saja. Dah boleh serang pribadi. Dah boleh boncong-moncong, dah boleh. Jaga kehormatan masing-masing. Bintang Daud, kau sendiri. Sopan, Pak. Dah boleh. Sebentar. Dah boleh. Kau sendiri setiap hari 24 jam berstatement tentang saya, Bintang Daud.
Ya, kau fitnah Di mana saya. buktinya? Jangan ungkit-ungkit lagi. Tadi sudah mbak baku cium, baku Pak, sabar Bang Bintang Palidara, stop. Bang Bintang. Saya boleh bicara. Iya, kau boleh bicara. Maksudnya Bapak boleh bicara, tapi Bapak dengar beta dulu begini. Iya. Maksudnya ketong ini, ya ketong ini. Bet dengar lu. Oke, maksudnya begini, Bapak. Dalam arti hal seperti ini, tadi sudah mau baku baku cium, baku sayang, baru jangan lagi kasih keras, ungkit-ungkit lagi begitu tuh. Baik. Biarkan Boleh. kita begini Bang Bintang juga ya. Biarkan Saya kita ngomong. dengan berbeda pendapat nih. Ya, saya berbeda pendapat dengan Bang Edis. Udah pasti kalian semua tahu lah 1,6 ini. Ya, tapi saya fair. Saya naik, selesai, sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kedepannya ketika saya memberikan sebuah pengajaran di room saya, maksudnya seperti itu. Ya, yang berbeda pendapat dengan Bang Edis, ya udah selesai. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya dengan pengajaran saya, Bang Edis dengan pengajaran dia. Ya, jangan sampai karena kita berbeda pendapat, akhirnya kita sampai dengan baku gontok-gontok, baku cakar. Saya siapkan ring, kalian baku bakalai di situ, baku pukul. Ya, Ya, satu gitu ya. menit. 1 menit ya. Silakan. Saja. Saya difitnah, menipu, perjalanan travel. Saya difitnah setiap hari, tapi saya diam. Karena itu tidak pernah bisa dibuktikan sedikit pun. Tapi saya diam. Udah, kalau kau terbukti kau sudah masuk penjara toh? Ya sudah masuk. Udah. Iya kan? Jadi sekarang saya selesai. Saya sudah mengatakan, Bu Sofi mohon maaf, Bu Sofi salah tentang saya. Ya, dan fitnahan itu yang selalu diocehkan di roomnya Bintang Daud, kau stop. Karena apa? Tidak ada buktinya. Kalau kau mau bukti, kalian mau buktikan, silakan kalian buktikan. Panggil orang itu si CP, Christian Prince. Gak usah bahas si CP, Ya, si silakan. CP nggak ada di Ya, sini. Karena itu yang dibawa. Jadi kau buktikan. Terima kasih Bang. Nah, udah. Semuanya. Oke, Bu Sofi, sabar kau, jangan kayak kadrun. Lempar kotoran langsung pergi. Oten lari. Sabarlah bro. Jadi gini. Boleh ngomong nggak Bang RK mau turun, aku dari tadi nungguin. Sabar ya Bang Bintang. Ya selesai ya Bang Bintang ya, teman-teman selesai ya. Kamar saya silakan. Baru Iya. saya mau buktikan Bang RK. Jangan korek-korek lagi masalah ya. Sudah clear lah. Kalau mau penjarakan bom silakan penjarakanlah. Iya, Ya. kalau saya gini Bang RK, ya, semua punya tujuan masing-masing dengan style dan apapun lah itu ya. Nggak pernah, saya pribadi ya, saya nggak pernah bilang oh saya pinter, enggak. Saya nggak pernah bilang saya pinter Alkitab, enggak, ya. Tapi ya mbok yo gitu ya, nggak usah terlalu ngatur, ya. Oh ini penghujat, ini. Maksudnya Bayangin. gimana tuh? Yang jelas. Ini Pak Bom sekarang bilang saya penghujat, Justin bilang saya penghujat, ya. Ya udah, gak apa-apa kan Bu, off cam juga. Kenapa? Kayak dulu tuh kan ada tuh akun. Iya maksudnya gini loh Bang RK gini. Saya ini nggak pernah cawe-cawe ke komalnya, maksudnya Bu Sofi dengan pengajarannya Bang RK ini. Maksudnya gini loh, ya. Nggak usah bilang si Omar itu sekarang penghujat ini. Itu Pak Bom. Padahal Pak Bom pertama kali masuk TikTok, ada berapa bulan, ya. Dia sering mengundang saya. Ya, saya banyak belajar dari, saya pakai akun saya yang lama, yang nama belakang saya. Ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang sekarang dia bilang saya penghujat. Itu. Ya. Saya sih nggak masalah gitu loh. Cuman dia harus tunjukkan di mana hujatannya gitu. Baik. Nah dia bilang saya penghujat, tapi dia satu duduk bersama dengan si penghujat Tuhan Yesus. Coba katanya hafal Alkitab, Gak usah bawa-bawa situ lagi. Kita udah mau baku sayang nih. maksudnya begitu, gitu loh. Jadi saya sih nggak pernah. ya jadi Gini Bang RK. gini. Saya sudah bilang tidak ada satu manusia pun yang benar. Betul. Ya, udah, betul, jadi saya setuju Bang jadi gini. RK. Bab Bom punya kekurangan, saya punya kekurangan, Kak Marsha punya kekurangan. Kalau Iya, kita semua sabar, gini. kalau Makanya kita jangan semua ini salahkan hidup, orang, gitu kita loh. semua ini hidup di zaman Betul. Yesus. Tuhan Yesus Betul. itu tulis di tanah Bang itu RK, semua tadi seperti supaya Bang selesai. Bintang bilang, pasti Jangan ada ungkit-ungkit asap. lagi. Nah, makanya itu, gini loh, masing-masing gitu loh, masing-masing. Saya juga nggak pernah ngurusin si Justin ini, ngurusin tiap hari hidupnya sama Wane sampai kapan saya nggak tahu, saya nggak ada urusan. Tapi jangan pernah menggurui
sok kepinteran. Ini ada orangnya di bawah nih, ya. Sampai kemarin tuh beberapa hari yang lalu ya, gitu. Masih tetap bawa nama saya. Saya nggak pernah lo ngurusin yang di bawah saya tuh, nggak pernah saya. Hidupnya dia kan di Komnas kan ngurusin Wanes tuh hari-hari. Saya nggak pernah ngurus, ya. Saya masih diurusin, nggak tahu. Itu, cuman itu aja. Oke, Ya. Raja selesai ya, Daud, sudah, enggak usah lah. ya, Bang, sedikit. Raja Daud, saya nggak pinter Alkitab, saya nggak paham, saya nggak hafal Alkitab. Tapi saya pernah baca, Raja Daud dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, betul, Bang RK? Tapi dia mengakui nggak? Dia mengakui. Di Setelah hadapan dia Tuhan mengakui, atau di hadapan publik? dia, kenapa? Ya, dia mengakui, ya, dia mengakui perbuatannya, tapi dia mendapatkan ganjarannya. Kan itu sebenarnya gampang gitu loh, ya. Dan sekali lagi, nggak usah sok pinter, itu loh. Gini loh, masing-masing. Oh iya, saya memberitakan firman, saya ngurusin kambing, maksudnya berargumen dengan udah, nggak usah ngomong itu sih itu, ngapain, urusan apa sih? Semua sudah punya itunya masing-masing. Lah itu tadi yang cawe-cawe itu yang bikin gaduh. Itu aja kok. Baik. Ya, Oke, itu jadi dimaknai udahlah ya. kata Jadi saya. sabar. Ini Bu Marsha. Iya. Ya, Bu Marsha ada salah, Pak Bom Bom ada salah, kali saya juga ada salah, kita semua. Mau nggak, Pak Bom Bom? Aku padamu, ya Pak Bom Bom gitu. Pak Bom Bom juga aku padamu gitu ya. Oke, intinya itu hanya intermezzo ya. Kalian semualah yang mengembalikan di hati masing-masing. Mau melepaskan pengampunan atau tidak itu hak kalian ya. Saya sapa dulu ini Pak Justin ini ya, Sebelum sudah kamu datang. nyapa Justin sebentar. Justru saya naik ke komal kamu ya, karena dengan niat baik. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Mari kita cari jalan tengah yang terbaik ya. Ketika Pak Bom Bom dan Rudi Iskariot percaya Yudas Iskariot masuk surga, saya enggak Rudi Yohanes, ngomong namanya aja. Maksudnya begini loh RK, silahkan, itu kan argumen beliau. Saya sepakat untuk tidak sepakat dengan beliau, tapi saya tidak pernah bermusuhan dengan Pak Bom Bom soal itu. Gitu loh, saya menghargai, oh itu pendapat beliau, cara menafsirkan beliau. Nah, kenapa teman-teman ini kadang orang yang berbeda pendapat, berbeda tafsiran dengan Anda, lalu kemudian Anda tekan orang itu, sampai Anda maunya gimana sih? Gitu pertanyaan saya. Anda mau Bang Edi sama saya ini ditekan habis-habisan gitu? Maksudnya Anda ditekan dalam arti gimana nih Bu? Biar Oh, terus yang menerus lebih jelas. diomongin setiap hari di komal mereka. Terus menerus Diomongin Edis. dalam arti diomong pengajarannya atau apa Bu? Saya soalnya semuanya. jarang buka TikTok. Baik itu rumah apologetnya, baik disinggung-singgungnya Bang Edi, setiap hari diomongin. Sekarang gini loh, kalau kita tidak setuju dengan pengajarannya, Bang Edi itu bukan pengajar Alkitab. Dia punya cara tersendiri di dalam menginjil dengan Islam, dan itu sudah dijelaskan. Kalau Anda sebenarnya mengikuti Edis ya, saya tuh selalu mengikuti Bang Edis. Pernyataan-pernyataan itu saya selalu memperhatikan sampai detail, ya. Dalam pengertian saya tahu konteksnya dia berdiskusi dengan siapa, ya misalnya dengan Elia Myron atau Bang Edi sedang berdiskusi dengan si kepala kura-kura UCPI. Saya tuh lihat konteksnya. Saya tahu RK. Ketika makanya saya tanya sama Edis, ketika ini loh pernyataan kamu yang kamu menyatakan Yesus bukan Tuhan itu maksudnya apa? Aku sedang bicara sama Yonatan Nandar waktu itu Bu Sofi tentang Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 21 dan 20. Ketika dia jelaskan saya mengerti konteksnya. Ketika dia mengatakan poligami apa, dia sudah bikin klarifikasi. Ya, dia sudah bikin klarifikasi dan saya mengerti konteksnya beliau berbicara dan gak berbeda dengan teman-teman lainnya. Tidak berbeda. Ya, ketika beliau memaparkan maksud kamu rencana penyalipan ini rencana iblis, coba kamu jelaskan. Dan ketika beliau jelaskan, saya bisa mengerti hal itu. Tapi saya tidak pernah membuat ini Iblis TV, Apologet House, cinta akan uang akar, nggak pernah tuh. Oke, baik, kita nggak usah sampai sejauh itu ya. Jadi gini Bu ya, saya paham sampai sejauh itu ya. Jadi sabar. Pada intinya adalah ya yang sehat ya. Betul. Beda argumentasi, Berdebat yang sehat. beda pendapat ya. Jangan ungkit cubit-cubit pribadi atau apa, itu tidak sehat ya. Itu Betul. tidak sehat ya. Betul. Kalau memang Pak Bom Bom salah, penjarakan dia ya. Tapi kembali lagi saya bilang tadi, apakah hati kalian rasanya gimana ketika memenjarakan sesama Kristen? Dan apakah hati kalian rasa gimana ketika kalian membocorkan data pribadi setiap orang ya? Saya ingin Itu kalian kembali pada hati masing-masing. Tetapi pada intinya ya,
kita beda RK. pendapat, serang argumentasi satu sama lain. Itu aja, RK, biar sehat gitu. RK gini loh, saya maunya susun naik ke sini ada Pak Bom Bom ya. Hmm. Saya juga bukan orang yang tidak punya kesalahan. Saya bukan orang kudus ya, karena saya memang bukan berasal dari Kudus ya. Pak Bom Bom pasti juga punya kesalahan, kita maklumi. Baik. Yuk kita sama-sama akui kesalahan ini, karena dia membuat pernyataan di depan publik. Saya juga membuat pernyataan di depan publik. Bang Edis juga membuat pernyataan di depan publik. RK, kamu tahu kan, saya berkali-kali sering minta maaf. Waktu ada pernyataan salah, waktu itu yang katanya di frame, oh Bu Sofi nangis-nangis sama Pak Bom Bom. Saya sudah bilang, Pak Bom Bom, kalau ada pernyataan Edis yang keliru, saya atas nama beliau, saya minta maaf. Ketika Edis mengatakan, oh Pak Bom Bom ini tidak selevel dengan dia, saya tegur Edis, kamu tidak boleh ngomong begitu. Ya, bagaimanapun ketika nama kamu sekarang besar, kamu nomor 1, kamu tenar, orang support kamu, tapi kamu tidak boleh memandang rendah orang lain. Saya tegur beliau, kamu tidak boleh ngomong begitu sama Pak Bom Bom. Ya, itu yang saya minta maaf kepada Pak Bom Bom pada waktu itu. Ya, jadi saya itu ingin gini loh teman-teman, kita berapologet itu murni yuk. Kalau kita punya salah, motivasi kita uang. Saya mengerti kita semua butuh uang. Tapi baiklah hati kita ini kita kembali kepada penginjilan yang benar. Bukankah ketika kita masuk di dalam dunia apologet, satu keinginan kita, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kesini ya, ketika kalian memframing, ini mata pisau dan sebagainya memframing, Edis, Bu Sofi lari ke luar negeri. Ya, saya kasih tahu Anda, saya bisa saja stop untuk menginjili Islam. Bang Edis bisa saja stop untuk melakukan apologetika. Bang Edis itu hidupnya enak, saya di Indonesia nggak kerja. Ya, saya di Indonesia 2 tahun COVID, saya tidak pernah kerja, tiap hari saya di mall. Ya, karena ada uang. Ya, saya jabatan saya direktur di Indonesia, di sini jadi batur. Ya. Kalian pikir ketika kami meninggalkan keluarga, aset, properti saya, bisnis saya di Indonesia, kedudukan saya di Indonesia, keluarga kami, Anda tidak tahu susahnya Bang Edis di sini. Anda tidak tahu susahnya beliau. Kita fokus pada ini Bu, Begini, ya biar clear begini ya. Bang RK, Ya. ketika kalian Kita sebentar. fokus pada Maksud yang- saya begini loh, kalian itu memframing. Maksud saya kalian apakah termasuk saya ini Bu? Karena saya juga ada di sini nih. Ya yang merasa memframing kami gitu loh. Ketika kalian memframing kami ya, mengata-ngatai Bang Edis, kalian tuh berpikir nggak sih, saya di sini tuh bekerja keras gitu loh. Ya, artinya gini loh, RK, singkatnya aja nih, Baik. saya nggak tahu Bang Edis mau naik ke sini apa enggak. Saya harap beliau kalau bisa naik ke sini ya. Karena saya ini mau damai teman-teman. Saya mau kembali seperti dulu. Yuk kita fokus menginjili ke Islam. Hati saya itu untuk Indonesia teman-teman. Hati saya itu untuk kaum muslim. Hati saya itu untuk penginjilan atas Indonesia. Tapi kenapa kalian itu selalu saja ya, ketika ada salah paham, ketika ada perbedaan, kalian mengarahkan publik untuk memusuhi kami gitu. Kalian mengarahkan publik untuk menyatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Itu sakit buat saya. Saya satu gereja dengan Bang Edis. Bahkan saya ketika mengajar, saya tidak pernah memakai kitab saksi Yehova. Ya, ketika kalian terus-menerus memframing kami di depan publik, itu sakit sekali buat saya. Ya, kalian membuka nama, alamat, data-data saya, bahkan rekening banknya Bang Edis, kalian dengan tega kalian publish itu di publik, seakan-akan beliau tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Buat saya kalian melakukan hal yang sangat keterlaluan teman-teman. Kalian itu melakukan hal yang sungguh sudah di luar batas. Ya. Dan itu buat saya, ya, itu sangat sakit di hati saya, ini sangat sakit ketika mendengar kalian memframing Sofia tuh ya begini. Itu sakit buat saya teman-teman. Saya uang Al-Hayat saja saya tidak pernah makan 1 sen pun. Saya hidup di sini, saya makan tidak pernah minta duit sama kalian untuk berdonasi. Ya. Saya ingin kita kembali. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu. Siapa yang gak ingin bersatu? Ya, di samping perbedaan-perbedaan itu, saya datang, saya naik ke komalnya RK, saya mendengar dari bawah. Ya, saya pengen kita melayani murni, jangan dengan motivasi uang. Ya, jangan dengan motivasi mendapatkan donasi untuk melayani ini. Teman-teman, jangan. Ya, kalian baca di Ibrani 13 ada 2 kejatuhan. Ya, kuduskanlah perkawinan. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang.
ketika motivasi kalian itu uang, ya, ketika kalian iri akan Bang Edis, ketika kalian iri akan kesuksesan orang lain, kalian tuh harusnya dengan rendah hati belajar. Saya punya kekurangan. Bang Edis Sabar punya Bu, kekurangan. sabar Bu. Ini ada narasi iri ini juga menjadi sebuah narasi yang tren Bu di sosial media ini Bu. Ya, Ya, jadi gini, ya saya nggak tahu Justin Peter iri sama saya nggak tahu. Karena dia ini iri kedalaman karena kamu hati lebih ya. ganteng dari dia dan lebih kurus. Si Jas ini gendut. Beda. Dia kan terus sama Bu Sofi. Ada. Jadi gini ya, saya nggak tahu ya. Bang Izin, ayo, izin sabar. saya bernarasi sedikit aja, sedikit. Sabar, biar saya ini dulu ya. Jadi gini ya, Bang Daud ya. Habis ini kan ada Pak Justin juga, kita kasih kesempatan dia, harga dia. Jadi gini ya, saya nggak tahu nih, Ibu Marsha ada iri dengan saya nggak tahu. Ya, jadi alangkah lebih bijak dan lebih baiknya ya, statement dan pernyataan iri dan lain-lain ini kan bisa jadi trending topik, bisa keluar gitu ya. Ya, saya pun dibilang iri ya. Ngapain iri? Orang saya tanam jagung di sini, Bu. Saya jujur saya tanam jagung nih, Bu. Saya tanam jagung di depan rumah saya ini untuk makan. Kalau nggak ada yang give saya bisa makan. Kalau nggak YouTube saya nggak bisa target, saya bisa makan jagung. Ya, jadi nggak ada istilah iri ya. Yang pesini perut ini cuma sejengkal. Jadi tidak ada iri. Sejengkal ini perut kita ini masuk lambung kita ini sejengkal kayak begini. Ya, masuk makan. Ya, hanya gara-gara sejengkal perut itu kita bicara iri, itu statement yang kurang ini ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita jangan mengeluarkan Saya statement-statement berharap, seperti itu karena itu ya, bisa menjadi perguncingan di sini ya. Itu karena yang bicara sejengkal perut, Bu. artinya Ya, gini loh, shalom, RK. shalom. Ibu, sebelum Ibu bicara, Sebentar, saya asal izin saya nggak bicara ngomong sama dulu. kamu, ini turunkan aja RK. Jangan, ini Kita teman nggak saya. ada- Dia yang kasih saya akun saya hilang, dia yang kasih akun saya. Ini Kenapa orang saya harus termasuk turun, abang Ibu? rohani saya. Nggak ada Orang abang hubungan, rohani saya nggak saya. kenal sama Ibu kamu. ini saya sudah minta maaf, tapi dia ini memang orangnya pendendam, Ibu. Saya nggak kenal sama Bang kamu. Eka. Siapa ini orang? Bang RK. Ya udah, nggak usah Ya, kenal nggak- aja. nggak ada Sabar, hubungannya. sabar, Bang BP, Nggak usah. abang, Hubungannya nggak usah. nayak, tahan dulu nayak, tahan dulu, Bang RK. mute-mu. Sabar, Bang Justin juga belum bicara nih, kita terlalu banyak nih. Bang Justin, buka kamera mic kameranya. Sebentar. Sabar ya. Cuman Ya. satu kalimat saja, Kakak. Habis itu saya turun. Tapi yang teduh ya, Iya, aman. nayak, yang teduh ya nayak. Begini, ini kan masalah kiamat, Ray, dengan Coki ini kan ribut lagi. Nah, Ibu, biar semua ini terkontrol, Ibu kirim itu bukti transfer, Ibu kirim ke siapa, itu selesai pasti. Udah itu aja. Saya chat ke Ibu tidak balas soalnya. Minta maaf Bukti pun tidak transfer dibalas. apa? Repot. Bukti transfer apa? Kan Ibu bilang kemarin di Pak Bom punya Komal itu, Ibu kirim 35 juta ke kiamat. Diam dulu deh, sabar dulu deh. Nah, itu mending Ibu kirim bukti transfernya ke siapa, biar jelas siapa yang pakai uang itu, siapa yang terima, begitu. Baru selesai. Loh, Nanti urus- kalian baku bicara di luar tempat lain lah. Kalian baku bicara di tempat lain lah. Kamu ini aneh lagi nih orang ini. Sabar, Bang BP. Nanti itu baku bicara di tempat lain lah ya. Biar Oke, kita oke. clearkan. Biar Sudah. itu. Bang RK. Ya, Udah, Kak, hormat. sabar, Bang Justin dulu. Bang Justin dari tadi tunggul. Halo Bang Justin, silakan. Oke, hormat. Wah, Naura. Selamat siang ya. Jadi to the point saja. Jadi solusinya tuh Bu Sofi. Jadi gini, Bu Sofi, mungkin bisa di mute. Oke, makasih. Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya. Mungkin Bang Edis, kan saya lihat juga sudah mulai fokus ke RT 6 ya. Kurang-kurangi saja ke membahas atau terpancing ya. Seperti kemarin kan terpaksa kami membuat satu reaksi apologetika ya. Kami coba terukur. Saya juga bilang ke teman-teman, minimalisir sebut nama orang. Dan sebenarnya itu ya, jangan terpancing. Kemarin kan dia debat dengan mata pisau di ruang publik. Nah, kita punya hak jawab ya, di Indonesia ini dilindungi, kita punya hak jawab merespon segala sesuatu. Jadi kami langsung saya bikin poster saksi Yehova, ajarannya apa saja, itu dari websitenya resmi ya, jw.org itu, bukan untuk memframing itu. Tetapi kita bicara solusi, lebih baik kurang-kurangi saja membahas hal-hal yang terkait iman Kristen.
Karena tidak semua orang itu bisa mencerna istilah-istilah yang bersifat paradoks. Rencana iblis, Yesus punya Tuhan, itu nggak bisa dicerna di publik. Itu kalau di ruang akademis boleh. Ada perdebatan filsafat, perdebatan teologis, teologi kontemporer, dan sebagainya. Sebenarnya sesimpel itu. Dan kembali tenang. Memang yang menjadi runyam ini ketika ada masalah kepentingan pribadi. Saya juga dengernya ya jijik gitu loh. Serius, maaf saya pakai kata kasar ya, jijik gitu. Buka-buka data, buka-buka spender uang itu. Saya selalu bilang kalau kalian butuh duit, bilang Justin saya kasih. Jadi apologet itu jangan kere. Ya, saya kasih duit, saya punya duit. Ibu Sofi tahu. Ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu produktif. Ya, data, pemikiran. Jangan serang-serang pribadi. Kita mengeluarkan statement, penjelasan Tritunggal yang ketat oleh orang yang sedikit IQ-nya di bawah 70 bilang Tritunggal ketat. Tapi saya nggak terpancing ya. Dijaga narasinya, Pak. Sabar, biarkan dia bicara. Saya bisa kontrol kok. Saya bisa kontrol. Saya bisa kontrol kok. Oke, saya lanjutkan. Kita baik-baik ya, Bang Justin ya. Terima kasih Bang. Saya bicara solusi, kurang-kurangi saja. Kembali kepada format awal. Saya ngurusi Wanes, meskipun yang nonton 20 nggak masalah buat saya. Saya juga kurang-kurangi bahas RT sebelah. Kalau Bang Edis lebih baik menurut saya. Karena begini, ketika beliau kan viewernya banyak, followernya banyak, ya otomatis menjadi polemik. Ya kan yang merespon bukan hanya saya. Ya, dokter-dokter teologi itu banyak sekali yang merespon. Kasihan kan akhirnya disebut-sebut seperti anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu kan kasihan dan nggak ada permintaan maaf. Makanya saran saya begini, kembali saja ke format awal. Nah, karena yang gini, yang tahu isi hati pemikiran Bang Edis itu kan hanya Bu Sofi. Ya kita kesulitan maintain itu. Kita sulit. Yang kita lihat malah maaf kadang dibela-bela. Jadi ya sudah, kalau mau jadi penyerang, jangan jadi kiper. Itu nanti gol bunuh diri. Itu saja Bang RK, saya bicara solusi, dikurangi saja. Kemarin saya sempat berdamai dengan Bu Sofi ya di tempatnya Pavel 88. Tapi saya kecewanya, loh kok ini orang ngeladenin mata pisau? Karena begini Bang, pendekatan melebar Pak. Sabar. Saya paham, saya bisa kontrol kok. Bang Justin sampai kita sejauh bicara mana. Solusi bukan Kita lagi bicara solusi soalnya nih. Solusi ke depan kita apologet ini gimana? Biar nggak saling buka-bukaan, buka aib, cakar cubit kiri, cubit kanan, ya kan Bang Justin gitu. Iya, ya, kita silakan kan, lanjut. Sebenarnya saya ngomong ini ke level apologet ya, seperti Bu Sofi. Kalau yang belum ini diam dulu. Jadi gini, tapi saya ke up gini Bang, loh ini kok ada di publik, kan banyak orang yang nonton di bawah. Lalu bagaimana kita memaintain ketika ada orang begini? Loh, berarti saksi Yehova itu bisa dikompromikan dong, bisa disebut Kristen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak itu? Makanya kita bikin konten ya, kita bikin live. Loh ini saksi Yehova ini bermasalah. Bahkan saya angkat poin penting. Di websitenya mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael. Saya nggak lagi framing Bang Edis, bukan. Ketika kita ngomongin ya sesuatu seolah kita mewakili Kristen, kita mengkompromikan iman kita. Loh, siapa yang bertanggung jawab? Dan terkonfirmasi tadi malam saya ada di satu room, ada pengikut ya Bang Edi sepertinya itu mengatakan kalau aku saksi Yehova kenapa? Loh, padahal saya tahu dia Tritunggal. Nah, artinya begini, kita bicara solusi ke depan, kurang-kurangi, jangan terpancing. Saya menyayangkan sekali loh. Kok ini terpancing di situ? Nah, karena Bu Sofi yang paling dekat dengan Bang Edis dan juga ada beberapa orang di Amerika, ya sudah dinasehati. Dulu kita pernah minta Pak Saifuddin nasehati, tapi nggak ada hasilnya. Malah bertubi-tubi ada istilah hal yang berpolemik. Fokus saja ke RT 6, bahas hadis nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika bahas teologi, hati-hati. Ini media sosial. Akhirnya ributlah kita seperti ini. Itu loh Bang RK, kita bicara fair-fairan aja.
saya paham. Ya, jadi pesan saya ke Bu Sofi, Bu, nasihati beliau untuk kontrol, jangan mudah terpancing. Tapi kalau gini, saya mau tanya nih ke Bang RK atau Bu Sofi, kalau dia membuat aktivitas yang seperti itu, yang membuat polemik terkait ajaran Kristen, iman Kristen, apa yang Bu Sofi mau lakukan? Ini pertanyaan untuk dijawab. Jangan salahkan kami. Naikkan kareda bang, naikkan kareda. Sabar, kita fokus kita yang berapologet ya. Saya sepakat ya, kiamat apologet ya, pendebat ya. Jadi saya fokus dengan yang kita yang biasa berkomal melawan tetangga sebelah. Saya fokus dengan kita yang ada rana melawan tetangga sebelah ya. Iya, itu lebih baik ya. Bukan saya ingin merendahkan bintang Daud, enggak gitu loh. Kita bukan merendahkan ya. Kita fokus di sini supaya kita cepat kelar itu ya. Makanya saya nggak mau keluyuran. Tadi saya pun diminta oleh teman saya, Mr. Sila, bro bisa nggak naik ke Bang RK? Saya bilang ntar dulu. Ini tanya Pak Bom Bom nih, berapa kali request ke penginjil TikTok saya kick, bahkan saya nggak naikkan. Bahkan Lia Kristen sampai telepon saya bilang saya nggak mau ke rumah Kak Lia kalau masih ada Pak Bom Bom, saya nggak mau masuk ke dalam pusaran. Dan dihormati, tolong sampaikan ke Pak Bom Bom. Itu integritas namanya. Jadi gini Bang, saya cuma minta Bu Sofi coba lebih nyata lagi, rem Bang Edis, fokus ke RT sebelah, itu aja. Makasih. Ya, terima tidak terima itu hak pribadi masing-masing. Halo Bro Kiamat, shalom Bro. Ya, halo, shalom. Sehat Bro? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Mungkin Bro Kiamat mau naik ke atas, mau menyampaikan sesuatu biar kita ini clear lah Bro. Udah kayak dulu lah, babat-babat lah kadrun-kadrun atau gimana. Silakan Bro. Iya, jadi gini, kan saya tuh waktu Bu Sofi kemarin naik di roomnya Pak Bom Bom, ada Ray, ada Coki. Di situ kan sudah menyampaikan secara jelas bahwa saya yang melarang untuk membayar dalam tanda kutip nih ya, pemerasan dari dua orang ini, yaitu Coki sama si Ray ini. Ya, jadi mereka memeras, saya yang melarang untuk mentransfer uang itu kepada mereka. Nah, setelah Bu Sofinya turun sama Pak Bom Bom ini malah dinarasikan bahwa Bu Sofi itu sudah transfer kepada saya 35 juta, cuman saya nggak ngasih kepada mereka. Itu kan sudah dibalik tuh narasinya. Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu nih Pak Bom Bom ini. Jahat sekali nih orang. Sabar. Wow. Nah, sabar. Saya tadi sempat verifikasi ya dengan Pak Bom Bom juga ya. Pak Bom Bom ada ngomong ke saya, mungkin beliau lagi di jalan ya. Ngomong ke saya bahwa pernyataan dari Coki yang naik ke room itu tidak bisa diterverifikasi dan tidak benar. Itu bohong semua itu orang itu. Ya, tidak benar. Pak Bom Bom yang ngomong ke saya ya tadi pagi ya. Saya kecewanya Pak Bom Bom kasih Tidak kesempatan terverifikasi orang. ya. Pak Bom Bom kasih kesempatan si itu ya. Coki itu loh, apa namanya RK. Saya kecewa sekali dengan beliau. Ya, Ya, janganlah kecewa Pok, nanti jadi akar Jadi pahit. gini loh bro, Ya. bro RK ini buat teman-teman ya. Baik. Jadinya saya yang difitnah, saya itu nilep duit 35 juta. Ini dari narasinya Pak Bom Bom ini. Tidak benar, itu tidak benar ya. Nah, Saya memang tidak percaya kepada mereka karena kita hanya percaya sama kiamat saja. Saya sudah bilang sama kiamat pada waktu, jangan sampai mereka rugi, apapun pengeluaran mereka kita ganti. Tapi saya memang tidak mau transfer ke rekening mereka, saya hanya mau berhubungan dengan kiamat pada waktu itu. Saya nggak tahu ya masalah-masalah kayak Ya, gini, saya ini nggak tahu. saya cuma klarifikasi saja. Saya jujur gitu. saya nggak pernah tahu masalah-masalah yang Ya, kayak gini, ini sebenarnya Bro Kiamat, saya Ibu Sofi, sebentar, saya nggak tahu dan saya sebentar. malas urusin begini. Saya Silakan. tidak pernah buka ini di publik, ya. Tapi karena si Coki sama si Ray ini naik ke semua komal kemana-mana, framing, bawa nama saya, bahkan dia ingin membuka identitasnya kiamat. Itu saya sudah nggak bisa tahan diri. Saya menutupi kebusukan dan kebobrokan mereka ini sudah cukup lama dan saya anggap itu selesai masalahnya, ya. Mereka mengancam membunuh saya, mengancam membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya, membocorkan identitas saya. Ada bukti Oh chatnya, Bu? jelas, saksinya banyak. Ini saksinya di bawah nih, kiamat nih. iya, sampai ditodong pistol itu bro. Ini Apakah makanya, ini sudah hampir itu benar 2 ya? tahun yang lalu sebetulnya. Sudah Ya, hampir dan saya nggak pernah bahas itu, benar nggak kiamat? Kita udah lupakan itu. Betul. Itu benar-benar ditutup rapat-rapat dan mereka yang membuka. Saya coba naikkan ya, tapi saya harap kita
biar saya sebenarnya malas sih Bro Kiamat, Ibu Sofi membahas ini karena jadi tontonan umat sebelah ya. Tapi Ya, gimana sebenarnya ya? saya udah nggak mau bahas ini, Ya, udah tutup jadi- aja Kiamat. Saya rasa kamu udah cukup untuk klarifikasi hal itu. Ah. Biar ke Kak Reda aja ya. Ya. Intinya adalah begini teman-teman. Saya hanya mau begini. Ketika kita terjadi perbedaan pandangan teologis itu biasa. Saya maunya itu poinnya sih. Ya. Saya sama Agatha berbeda. Saya tidak pernah memusuhi beliau. Ya. Saya sama RK berbeda pandangan. Saya tidak pernah memusuhi kamu. Bahkan kalau kamu pun kesulitan, saya pasti bantu. Saya berbeda pandangan dengan Pak Erben dalam banyak hal. Saya berbeda. Beliau kesulitan, saya bantu. Itu bukan masalah. Saya tuh tidak pernah gitu. Orang harus menjadi satu pikiran dengan saya, nggak mungkin. Tapi jangan paksa kami harus satu pikiran dengan Anda gitu loh maksud saya. Anggaplah perbedaan di dalam dunia perdiskusian itu sesuatu untuk kita belajar bersama. Betul nggak RK? Ya, Ya. ya. Tapi jangan terus kemudian kalian mengarahkan netizen menframing seakan-akan Bu Sofi ini saksi Yehova, Bu Sofi ini Marsion loh. Sejak kapan saya pakai Alkitabnya saksi Yehova? Sejak kapan Bang Edis itu pernah mengutip ayat dari saksi Yehova? Itu loh pertanyaan saya. Dan Oke, baik. kalian mengarahkan publik ini memframing seakan-akan termasuk di komennya Pak Bom Bom ya, mengarahkan seakan-akan Edis ini mengajarkan ajaran saksi Yehova. Ya itu saya nggak suka. Artinya gini loh, Edis itu kemarin dari jam 5 pagi waktu saya nggak tahu waktu kalian jam berapa, sampai hampir jam 11 ya. Bang Edis itu menunggu di komanya, mari Pak Bom Bom naik kita berdiskusi baik-baik. Mari Rudi Iskariot naik kita berdiskusi baik-baik. Betul nggak? Rudi Yohanes. Artinya beliau membuka ruang, ayo kita biar sepakat, untuk nggak sepakat nggak apa-apa, tapi biar publik ini tahu ini pandangan saya, ini pandangannya Pak Bom Bom, nggak usah dibawa ke ranah mana-mana gitu loh. Maksud gak RK? Kamu naik ke komalnya Edis, kamu Ya, diskusi. jadi kita sepakat ya bahwa ketika kita Bang Justin juga ya, kita sepakat ya, kita beda pendapat ya, kita buka komal masing-masing ya, kita kasih pengajaran di situ tanpa mencubit pribadi satu sama lain. Betul. Sepakat gak Bang Justin kayak gitu? Setuju Bang. Itu Iya, yang harusnya kita lakukan. Saya coba, ya saya juga ketika dengan Bu Sofi di Bro Pavel, saya dapat insight ya, artinya ya sudahlah, saya juga bilang ke teman-teman, kita fokus ke substansi. Jangan ribut ya, MP. Kau ini tenang-tenang kita di sini ya. Ya, silakan Bang Justin. Ya, jadi saya waktu dengan Bu Sofi di Pavel itu saya juga dapat insight, ya sudah. Saya bilang ke teman-teman, kita minimalisir sebut orang, sudah, kita keluar dari pusaran pribadi. Kita minimalisir, syukur bisa kita hilangkan. Nah, jadi kita fokus kepada substansi apologetika, ya, itu saja Bang. Kalau itu bisa dikondisikan, bagus. Nah, yang kedua, jangan lupa Bu Sofi bilang ke Bang Edis untuk sedikit ngerem saja, Bu. Itu aja. Saya sudah melakukan hal itu, ya. Kami di sini, saya kasih tahu kalian, kami di sini tuh bukan sendirian. Kami di sini itu punya penasihat pastor-pastor gereja besar yang memang menjadi mentor bagi kami. Ya. Kalau ada narasi Bang Edis yang misalnya kelewat batas, kami pun tegur. Ya, saya juga ditegur. Ya. Tapi gini loh, intinya adalah ketika dalam berdiskusi Bang Edis ada salah narasi, ya. Beliau mungkin cross the line. Saya juga kadang-kadang cross the line. Jangan itu di framing, teman-teman. Tapi bantulah meluruskan. Tegur kami. Anda bisa kok WA Bang Edis sewaktu-waktu, ya. Ya, Anda bisa diskusikan dengan kami di sini. Tapi jangan memframing itu maksud saya. Ya. Intinya begitu. Karena saya tahu Bang Edis, saya kenal keluarga beliau. Saya Dunia debat itu relatif, Bu. Masalah framing. Yang penting jangan lari ke ranah-ranah pribadi saja ya. Maksud saya maksud seperti saya. itu. Jangan Ya. kemudian kalian Masalah framing itu, framing dalam permainan kata-kata itu relatif dah, ya Bro Kiamat ya. Ya Pak Ya, Justin ya. artinya Tapi gini jangan loh. sampai ya sepakat beda-beda ya. saja. Kita boleh berdebat. Tapi jangan sampai Tidak lari sama. ke ranah-ranah Ya, pribadi itu yang saya maksud. bagi saya Kalian nggak kemudian enak lah memframing pribadi. Ya, jangan masuk lah. ke ranah pribadi itu apa urusannya gitu loh. Jadi jangan saling itu ya. Jadi istilahnya kasarnya ya,
kita akhiri kedepannya ini, kita mengakhiri untuk masuk ke ranah-ranah pribadi itu, kita kayak dulu lah, kita tutup semuanya. Masalah mau pribadi kah, mau apakah, kita sesama di sini beda pendapat, argumentasi, kita baku tutup lah. Itu kan, jangan sampai Sekarang, beda pendapat kita baku ini ya. RK. Silakan, saya ini Sebelum dulu. ke MP sebentar. Bro MP Baik. dulu. Kalau sesuatu Silakan. sebentar Baik, MP ya. sebentar. Sabar Bu Sofi. Sebentar. Biarkan MP dulu, Bu Sofi kalem, biar kita aman ini semuanya jalannya ini ya. Ya, silakan. Baik ya. Sampaikan Thank you unek-unekmu buat, tapi dengan bahasa enak ya, brotherku. Sobat. Iya, Silakan. thank you ya udah diberikan kesempatan. Shalom buat teman-teman semua ya. Saya heran kalau orang hari ini ngomong berbeda, besok berbeda. Ya, kalau saya tuh ngomong segala sesuatu selalu dengan konsisten. Orang ngomong bilang jangan framing, tapi melakukan sendiri. Ya, itu suatu kebodohan yang sebenarnya harus ngaca. Ngomong orang jangan framing, tapi melakukan sendiri. Ya, itu harus, ya enggak, saya ngomong apa adanya supaya tahu diri, ngaca apa yang ada, lihat diri sendiri. Yang bilang bahwa nanti ada framing, ada ini, dia yang melakukan sendiri. Itu yang paling bahaya, itu munafik bagi saya. Ya, ketika kita yang namanya berargumen tentang pengajaran, tetapi diri pribadi sendiri tidak yang namanya menjaga diri, bawa-bawa orang untuk yang namanya bilang saya ngancam orang, itu bodoh namanya. Itu namanya tidak masuk ranah substansi. Kalau kau mau debat. Saya ini orang Sabar. yang kalau Saya mau tahu kami berdebat, orang timur, bukan berarti dia hati Hello Kitty, dia mulut aja. Itu memang orang sini biasa seperti kami seperti itu. Lanjut. jangan panas ya kalau masih Kau juga jangan kasih panas-panas, tenang-tenang. Loh, Nanti saya ngomong apa adanya. Saya kasih kau hadiah Kalau mungkin ini nanti. saya ngomong, sebentar. Saya ini ngomong benar, ya. Jangan teman-teman seolah-olah mau mendikte seseorang bahwa kita ini tukang framing, padahal diri pribadi sendiri nggak ngaca, ya. Hidup itu harus yang namanya ngaca dulu baru ngomong. Saya ini berpikir sebelum berbicara, bukan saya berbicara mulut lebih cepat daripada otak, ya. Jadi kalau mau supaya yang baik, saya tidak pernah yang namanya ngomong pribadi orang. Tetapi kalau kau mau main pribadi, saya bisa melakukan suatu hal yang lebih. Jadi kalau melihat orang lain, ngaca dulu ya, supaya jangan sampai kemana-mana. Ya, saya tuh nggak suka kalau saya ngomong dengan Edis, tiba-tiba ada orang secara pribadi ngomong ini. Kau mau debat. Jangan kau ngomong buka komal, kau ngomong di belakang layar, kau ngomong bahwa saya ngancam orang. Di mana saya ngancam orang? Ya, jadi harus tuh ngaca, tahu diri. Kalau kita bicara dengan Edis, emang Edis siapa? Edis nggak boleh dikritik. Itu namanya kritikan, itu namanya debat, dan itu harus diterima. Saya mengeluarkan yang namanya data, bukan yang namanya asal congor, bukan yang namanya nyerang pribadi. Itu namanya diskusi. Kau boleh berbeda, saya nggak pernah masalah dengan perbedaan kok. Tetapi ingat, jangan ketika waktu saya seolah-olah sudah menang dalam debat, saya keluarkan semuanya, kok tiba-tiba di framing pengajarannya. Kalau mau dibuat jadwal, kau lagi diskusi dengan saya. Begitu ya. Segala sesuatu nih saya hormati semuanya. Tetapi ingat, jangan coba-coba cari masalah pribadi dengan saya. Iya, Saya ini itu. kalau udah maju. Saya nggak mau tahu umat Mokondo saja satu dunia saya lawan. Jangan bawa-bawa apalagi pribadi yang- itu maunya Ya. maunya itu Bang. Ya, kita maunya Ya. dari tadi dengan Bang Justin, dengan Bang Kiamat. Saya panggil siapa? Bang Kiamat. Betul. Ya, maunya kita dari Ya, tadi Pak. esensi kita bicara ini beda pendapat tapi jangan kerana pribadi. Itu mau kita. Betul. Umat Mokondo saja satu dunia saya lawan, apalagi kau bodoh-bodoh kayak gitu tuh. Jangan Kau buka-buka siapa data ini? pribadi orang juga gitu. Data pribadi siapa? Coba Bang Daud. Kita kalem ya. Karena di sini Ini kalau kita bintang Daud saling ini menyambung, siapa? Saya pernah buka data pribadi kau, siapa ini? Bintang Daud ini siapa? kita jangan menyambung dengan lain ya, karena kalau kita saling ini orang Ini bintang Daud ini Tidak siapa? bagus. Pribadi siapa? pribadi kedua. Tritunggal Maha Kudus kah atau bukan? Saja dengan diri Iya, sendiri. ini Saja dengan diri sendiri. kau siapa? Kau siapa? Sebentar. Kamu udah Saya jangan nggak baku kenal ini. Bang Bintang Daud jangan sambung-sambung. Ya, Tenang. Ini 2000 Sebentar, orang ini ini siapa menilai ini? kita loh ini.
Ya. Iya, ini siapa ini? Saya nggak kenal sama sekali ini manusia ini. Baru saya lihat hari ini. Mau penjarakan Pak Bom Bom ini tadi di awal mau naik. Jadi saya bilang penjarakan, nggak apa-apa. Gitu. Aduh, kutu-kutu ini jangan diam-diam dulu lah. Kalau masih kutu ini, Nah, jangan potong-potong saya kalau ya. nggak kenal iya, makanya jangan. Lanjut. Bang RK, Jangan. nalarnya dijaga juga. Ya, ya. Iya, kau kutu, kau diam aja. Kau sambung-sambung Bro, lagi udah kalem, dikasih kalem, kesempatan. kalem. Bro, Nggak, saya nggak suka orang-orang seperti ini. Jangan sambung Bang Daud, jangan sambung. Biarkan dia bicara. Lihat lagi, Kan Mas, penonton bisa sambung nilai. lagi. Ada bunny typing juga kan banyak. Ya. Ini Biar. kalau biar saya- saja. Nah. iya, RK ya, mantap. Ini kondusif ini. Saya suka ini yang kayak gini ya. Jadi Tapi kau Saya pakai jangan nada halus kutu. juga, nggak bisa juga nada halus ya. Saya juga kayak gitu ya. loh, kau Tapi mau bikin nada halus gimana? Kau sudah tahu saya ini bicara. tapi seperti bahasanya ini. di ini sedikit ya, di rada turun. Ya, bukan ya. turun kan, lebih enak kondusif lah. Silakan. Indonesia Oke, baku, oke, silakan. saya lebih halus ya. Jadi Gitu. ya harus dilihat dari yang namanya diri pribadi lah ya. Jangan sampai ngomong sendiri ya tapi tidak tahu diri. Itu paling bahaya. Jadi saya berharap ya buat teman-teman semua untuk yang namanya ngaca ya. Kalau mau nyerang pribadi, nyerang pribadi. Kalau kau mau main tentang pengajaran, kita main pengajaran ya. Jadi setiap orang harus berkaca diri, harus tahu diri. Kalau mau serang pribadi, saya dengan umat Mokondo saja saya tidak lari, apalagi kau. Ya, itu saya katakan kalau mau main pribadi, umat Mokondo saja saya tidak lari satu dunia, apalagi kau. Ingat itu ya. Jadi kalau memang mau yang baik, kita baik-baik. Tapi kalau kau mau kurang ajar dengan saya dari timur, saya akan kurang ngajar dengan kau. Saya lebih 1000 kali lipat. Itu saya Kasih prinsip saya. bahasa Ya. cinta, bahasa cinta, Iya. bahasa cinta. Kayak tadi bahasa cinta, Oh, iya, jangan. baik. Oke, baik. Ya, jadi itu Kalau- RK saya berharap ya kalau mau yang baik. Tapi Udah kalau selesai kau belum? kurang ngajar dengan Oke. saya. Udah ya, Bang MP, saya silakan. gas, Bu Sofi juga menanggapi dengan soft spoken ya. Silakan Bu Sofi. Ya, Oke. kamu mau Biarkan mau Rana apa apologet enggak? dulu ya. Rana apologet Bu Sofia, silakan. Saya tanya, Sepakat gak itu ya? Seperti itu ya. selama ini pernah nggak Bang Edis mengutip dari Alkitab Saksi Yehova? Silakan Bang MP. jawab. Bang MP, Bang Justin. Pak, makanya kau dengar Sofiatul, saya nggak ngomong RK bilang RK udah Kau- nggak apa-apa. Oke, jadi gini, Sofiatul ini berarti nggak ngerti konteks awal perdebatan saya dengan Edis. Edis mengatakan saksi Yehova itu tidak sesat. Ya, Edis buka room khusus untuk pernyataan-pernyataannya yang tidak sejalan dengan apologetika. Saya naik, saya putar rekamannya. Edis, kau lihat ini, kenapa kau bilang bahwa saksi Yehova tidak sesat? Saya menunjukkan bahwa dalil-dalil yang ada saksi Yehova ini sesat dan saya pastikan itu sesat. Apa yang saya keluarkan semuanya berdasarkan dalil Alkitab. Ya, Galatia 1 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, itu saksi Yehova itu antikristus. Jadi kalau saya sampaikan dengan data, kalau dia bilang saksi Yehova nggak sesat, saya akan terus mengatakan saksi Yehova sesat. Begitu. Sudah? Oke, silakan Bu Sofi. Bang Edis tidak pernah mengatakan saksi Yehova sesat atau tidak sesat. Beliau mengatakan saya tidak bisa menghakimi. Saya tidak bisa mengatakan sesat atau tidak sesat, tapi pelajari dulu. Saya belum belajar apa itu saksi Yehova. Lalu Bang Edis di situ mengatakan, apa nggak lebih baik kita panggil seorang yang saksi Yehova untuk berdiskusi. Jadi Baik. ketika kamu mengatakan Edis berkata saksi Yehova tidak sesat, beliau nggak pernah bikin pernyataan itu kamu sudah memframing. Saya mendengar sendiri dari awal diskusi itu beliau mengatakan begini, ini pernyataan Bang Edis ya. Anda bisa lihat videonya, mungkin masih ada di YouTube-nya beliau. Saya tidak bisa mengatakan saksi Yehova itu sesat atau tidak karena saya belum pelajari. Ya. Lalu dia berkata begini, apa nggak lebih baik kalau kita berdiskusi supaya kita ngerti di mana kesesatannya, kita undang yang berpaham saksi Yehova untuk naik berdiskusi dengan kita. Itu bijaksana nggak RK menurut kamu? Baik, saya jawab ya Bu ya. Ya,
Itu jawaban yang bijaksana, Bu, ya. Tetapi kayak kami gereja-gereja yang apostolik ya, Bu, ya. Pengakuan atau kredo Nisea itu sudah sangat jelas, gamblang. Syahadat Nisea itu menjawab 7 bidat sekaligus. Salah satunya adalah Arianisme atau saksi Yehova. Ya, itu jelas. Kami akan menjawab dengan tegas itu sesat. Baik. Saya sudah berdiskusi dengan Bang Edi soal hal ini. Tetapi ya, saya tambah bertanya sama kamu RK ya, karena ini orangnya emosian ya. Saya tanya sama Memang nadanya begitu, Bu. Silakan. selama Bang Edis itu berdiskusi dengan Muslim, dia mengutip ayat Alkitab, misalnya ada ayat Alkitab yang dia kutip gitu ya, Yesus hamba Tuhan yang setia misalnya. Yang dia pakai, Bang Edis pakai itu Alkitab LAI atau Alkitab Saksi Yehova. Baik. Ya, LAI yang dipakai, Bu. Baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan beliau memakai Alkitab Saksi Yehova. Kalau pandangan beliau, contoh, saya belum tahu ya, apakah sesat apa enggak, karena beliau nggak mau menghakimi. Bahkan dengan orang Wanes pun beliau nggak mau menghakimi. Ya. Begini, Bu. Ya, jadi sebentar, saya belum selesai, sebentar. Oh, maaf. Itu adalah narasi dan pandangan beliau. Saya tidak bisa paksa. Edis, kamu harus mengatakan ini sesat. Ya, saya sedang berdiskusi dengan beliau ini loh, di perbedaannya. Aku juga kemarin waktu ketemu sama Edis di gereja, dia tanya, memangnya Saksi Yehova itu sesatnya di mana sih, Bu Sofi? Ajarannya itu seperti apa? Aku bilang, aku sendiri belum mempelajari secara dalam apa itu Saksi Yehova. Tetapi saya bilang, Saksi Yehova mengatakan begini. Lalu kita sedang dalam ranah diskusi. Lalu beliau mengatakan begini. Lalu baiknya bagaimana cara saya menanggapi? Ya, kamu harus tegas. Ya, pernyataan dan sikap kamu tentang Saksi Yehova, kalau tidak kamu akan terus di framing. Ya. Dan ini sedang saya rundingkan dengan beliau. Tetapi kalian nggak sabar gitu loh. Maksud saya gini loh, ketika kita itu berdiskusi, orang itu kan, ini namanya paham ya. Anda bisa nggak saya memasakkan paham saya kepada kamu, RK? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga kamu nggak bisa memasakkan ide kamu, penafsiran kamu dan pandangan kamu kepada saya, betul? Betul. Bagaimana caranya kita mencari solusi? Yuk kita berdiskusi, sabar. Maksud saya sambil kita berjalan ini, jangan kalian tuh membuat di luar. Jadi gini, Bu, kita di sini ini kan dari lintas denominasi semua ini, Bu. Betul, Ya. betul. Lintas denominasi semua ya. Jadi poin pertama itu adalah kita mengatakan ya, kita penonton MP ini kan menanya apakah Saksi Yehova sesat, itu kan? Ya. Kita penonton ini mau menjawab bahwa tinggal jawab dengan tegas sesat atau tidak. Ya. Betul. Karena Kalau ini bilang ranah sesat, apologetika. Nah, karena ranah apologetika. Ya. Saksi Yehova sudah menggunakan Injil berbeda, sesat. Kalau terkait Edis mau pakai Alkitab LAI atau Alkitab apapun, itu saya tidak pernah menanyakan. Edis nggak pernah Jadi, Alkitab Saksi Yehova. Oke, tidak. Saya paham tahu. itu. Oke, MP. Saya lanjutkan MP. Ya, jadi saya lanjutkan MP. baik. Saya lanjutkan, aman. Ya, saya tenang ya teman-teman ya, biar kondusif ya teman-teman ya. Poin kedua, saya memulai dari latar belakang bahwa kita semua ini lintas denominasi yang berbeda ya. Ya. Kalau kami gereja-gereja apostolik ini biasanya memakai anjaran pandangan Bapak gereja ini ya. Ya, Bapak gereja ini yang memiliki wibawa atas dasar apa yang disampaikan ayat itu. Pandangan dari Santo ini dari abad pertama sampai abad kedua. Kalau saya pribadi biasanya memakai pandangan biasanya abad pertama sampai abad kedua kalau saya pribadi ya. Yang lain saya bisa pertimbangkan. Ya, pandangan-pandangan dari bapak-bapak gereja inilah yang kita pakai sebagai dasar pilar kita dalam berargumentasi dan berapologet. Ya, ini yang kita pakai. Tapi kalau teman-teman lain mau dengan pandangannya berbeda, ya it's okay. Ya, kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Kalau kami sudah dengan tegas, Konsili Nisea itu sudah jelas kan? Ya, syahadat Nisea, kredo Nisea itu sudah jelas. Itu kredo Nisea atau iman Rasul itu sudah menjawab 7 bidat sekaligus. Ya, saya membaca dari beberapa buku ya, baik dari pandangan dari Romo Daniel, saya beli buku, saya baca. Ini menjawab 7 bidat sekaligus. Baik dari pandangan buku Gereja Katolik tentang Fides, ini sudah jelas bahwa kredo Nisea atau iman Rasul itu menjawab 7 bidat sekaligus. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apakah Saksi Yehova sesat? Saya akan dengan tegas mengatakan bidat. Udah selesai gitu.